doping. Blackpink is the revolution. Hai teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Buat tahu kelanjutannya, tonton terus ya videonya. Dan selanjutnya kami akan memaparkan secara singkat tentang perkembangan ekonomi dan politik, tapi nggak sesingkat hubungan kami sama doi. The period of President Abdurrahman Wahid administration, law and government reforms. During Abdurrahman Wahid administration, the MPR made amendment to the 1945 Constitution on August 18, 2000. The amendments were related to the composition of the government of the unitary state of the Republic of Indonesia, which consisted of central, provincial, district, and city government. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Yang pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, sidang istimewa MPR yang terjadi pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. Sidang tersebut dilaksanakan untuk penetapan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Yang ketiga, reformasi bidang politik. Yang keempat, pelaksanaan pemilu 1999. Yang kelima, pelaksanaan referendum Timur Timur. Yang keenam, reformasi bidang ekonomi yang bertujuan untuk penanggulangan krisis ekonomi. Yang ketujuh adalah reformasi di bidang hukum. Reformasi ini diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, reformasi bidang ekonomi. Yang ketiga, masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Yang keempat, desentralisasi politik dan keuangan. Yang kelima, upaya pemberantasan KKN. Kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang ekonomi dan politik, terutama dalam menghasilkan produk undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum. Yang terakhir, pelaksanaan pemilu 2004. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam, terutama terjadi tsunami di Aceh. Kedua, reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Poin ini menjadi salah satu faktor paling penting keberhasilan program pemerintah. Yang ketiga, upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Dan yang keempat, pelaksanaan pemilu 2009. Dan yang terakhir, euforia berdemokrasi atau demokrasi masa reformasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama ada di sektor industri dirgantara. Hal ini dimulai ketika Presiden Soeharto memanggil B.J. Habibie pulang ke Indonesia. Setelah beliau lulus dari Universitas Aachen di Jerman, B.J. Habibie merupakan ahli aeronautika. Perkembangan karir B.J. Habibie dimulai dengan dibangunnya BPPT. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan BPIS dan IPTN. Dengan adanya lembaga tersebut, B.J. Habibie berhasil membuat pesawat bagi Indonesia, yaitu N250 Gatot Kaca dan produk lainnya.
teknologi komunikasi dan transformasi. Perkembangan Indonesia dalam bidang ini ditandai dengan diluncurkannya satelit milik negara, yakni satelit Palapa pada tahun 1976. Dengan adanya satelit ini muncul siaran TV TVRI dan radio RRI yang mampu menjangkau seluruh pelosok Indonesia.